Mungkin ada pertanyaan Ustaz, bagaimana ukuran mampu orang yang ingin berhaji menurut Ustaz bagaimana? Iya, orang yang berhaji selama dia istita'ah, mampu dalam finansial, jangan mencuri kopi haji atau haji pakai duit korupsi, itu tidak boleh. Tetapi ada uang yang halal untuk dia berangkat haji, kemudian sehat fisik, aman di perjalanan, ada sedikit bekal yang bisa disisihkan untuk keluarga yang ditinggalkan, maka dia terkena wajib haji. Meskipun harus menunggu 15 tahun, 25 tahun pokoknya ya. Maka dia, yang penting Allah sudah lihat bahwa dia sudah mendaftar. Berarti ada keseriusan. Rukun Islam ini sama dengan sholat, sama dengan zakat, sama dengan puasa, syahadat. Rukun Islam ini. Maka dia sudah mendaftar atau belum. Atau ada orang kaya, kaya pekaya umpamanya 500 juta. Masih ada. Sekarang ada haji furoda. Haji furoda itu langsung berangkat tahun ini. Resmi. Nah, kalau ada orang yang punya auto Alphard, ada villa, masih banyak doi yang lain, maka dia wajibnya bukan bayar 25 juta. Wajibnya harus segera berangkat. Karena pada saat itu dia sudah masuk dalam kategori mampu untuk berangkat cepat. Maka dia wajib berangkat cepat. Kalau perlu jual itu auto. Jual itu auto mewah itu untuk apa? Untuk berangkat haji. Jadi jangan auto berjejer di garasi, rumah sudah mewah, giliran haji tunggu kita bayar 25 juta dulu. Tunggu 16 tahun. Oh ini enggak boleh, ini bolotu ini. Orang pelit yang seperti ini. Inilah orang-orang yang kallabal tuhibbunal ajilah. Dia lebih cinta dengan kendaraannya, lebih cinta dengan rumahnya daripada haji. Karena dia seharusnya sudah wajib untuk berangkat haji meskipun bukan reguler. Ya. Atau punya tanah yang lain, jual. Berangkat haji. Karena dia tidak punya kewajiban untuk investasi, kewajiban dia untuk tunaikan rukun Islam. Itu rukun, itu wajib, harus berangkat. Jangan sampai bayangkan orang kaya ini ketika dia meninggal dunia dengan punya kendaraan, punya rumah, punya tanah yang luas umpamanya. Meninggal dunia pasti menangis dia. Pasti menyesal dia, pasti. Dia akan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah. Jika sekiranya kau undur ajalku sebentar saja ya Allah, saya mau bersedekah ya Allah. Wa aku minas salih, saya mau jadi orang soleh ya Allah. Kau undur waktuku sebentar saja ya Allah. Tak jual tapi tanah, kita mau pergi haji. Apa gunanya sekarang ini kendaraan mewah ini? Kita sudah dalam kubur, tidak ada lagi gunanya nih kendaraan mewah ini. Kita mau jual ya Allah. Untuk apa? Saya mau naik haji. Tapi idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah tiba, tidak ada lagi yang dapat mengundurkan. Kenapa orang masih enggan berangkat haji, kemudian kendaraan ditumpuk-tumpuk? Karena orang merasa aman, orang masih lama mau mati. Karena orang merasa aman, nanti di akhirat Allah Maha Pengampun. Kalau terkena wajib ya wajib, harus berangkat. Sudah dikasih kemampuan tetapi pura-pura tidak mampu. Harusnya orang bersegera. Orang boleh mau cek, Wak. Ya.
harus jujur pada diri sendiri. Kita ini bisa haji atau nyanda. Kalau bisa, bismillah. Minimal mbak daftar, kalau memang bisanya 25 juta. Kalau 25 juta, mbak tabung. Berapa kek? 100.000, 200.000 satu bulan, tabung. Berapa tahun kemudian, 25 juta. Allah sudah mau lihat. Kalau memang orang tidak punya kemampuan untuk langsung mendaftar, paling tidak, kan ada ini yang viral sekarang kan, tukang sapu, ada yang pengemis, bukan pengemis, pemulung, tabung. Tidak kata orang malu dan orang punya tabungan haji. Ada yang buat tabung 30 tahun, ada yang buat tabung 25 tahun. Memang kemampuannya itu alhamdulillah. Dia bisa berangkat haji. Di antara orang yang banyak ASN, ada aparat, ada apa. Harusnya orang merasa malu dengan orang-orang yang punya semangat untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kurban juga begitu. Ibadah kurban, semua orang wajib introspeksi. Semampu atau nyanda. Ukuran mampu dalam hukum kurban sendiri, mazhab Hanafi wajib bagi yang mampu. Kalau mampu wajib. Siapa yang wajib? Yaitu yang sudah wajib zakat. Zakat mal. Sudah punya uang 200 dirham, maka dia juga wajib untuk menyembelih hewan kurban. Dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali, sunnah muakkadah. Syafi'i juga sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Yaitu kalau tidak berkurban tidak apa-apa. Tapi makruh kalau sudah mampu. Sudah mampu kan tidak berkurban, makruh. Makruh yang diulang-ulangi, ya Allah benci. Allah benci, Allah tidak sayang. Bayangkannya kalau tidak sayang 4 orang. Elema itu hanya tidak sayang 4 orang, rasa siksa ini di rumah. Kalau tidak rasa cinta dalam rumah tangga, bagaimana dengan Allah? Ya. Jadi makruh kalau kita tidak berkurban sedangkan kita mampu. Ukuran mampunya apa? Dalam mazhab Maliki dan Hambali, yaitu ketika seseorang beli sapi atau beli kambing atau 1/7 ekor sapi, dia sembeli, kemudian setelah itu kehidupannya tidak siksa, tidak susah, tidak sampai mati kelaparan, maka dia sudah terkena syariat kurban. Bahkan ekstrimnya, kalau dia mampu berkurban tetapi harus berutang. Utang kan tidak baik. Tetapi kalau sekiranya dia mampu, saya mampu kurban tapi saya berutang. Nanti kita cicil Jo. 1 bulan 200.000 umpamanya. Maka dia berutang. Boleh. Berutang untuk kurban. Ya. Yang penting dia yakin bahwa saya mampu bayar. Kenapa? Karena jangan sampai beli televisi utang, beli motor utang, beli perabot-perabot rumah utang, mampu. Korban, ini tidak mampu kita. Harusnya jujur. Kemudian, dalam mazhab Syafi'i, kadar kemampuannya bagaimana? Kadar kemampuan orang dianggap mampu berkorban yaitu ketika dia setelah menyembelih hewan kurban, membeli hewan kurban, kemudian masih ada makanan atau dana yang cukup untuk menghidupi rumah tangganya selama hari tasyrik. 4 hari saja. Masih bisa hidup dia sampai hari tasyrik. Anak istrinya masih boleh makan, dia sudah terkena syariat kurban. Ya kalau 3 hari, 4 hari makan satu rumah paling berapa?
200.000, 300.000. Nah kalau sudah seperti ini, hampir orang kena semua ini. Karena jangankan 3 hari, untuk sampai 1 bulan depan pun orang masih ada. Maka seharusnya kita terkena syariat kurban. Namun lagi-lagi selalu orang ya belum ada lah, belum cukup. Makanya sampai sejauh ini lebih banyak orang yang mampu beli arang, mampu beli tusuk sate saja. Kurbannya ndak bisa, disuruh kurbannya ndak mau, tapi jadi panitia semangat. Siapa? Mau dapat daging kurban. Yang paling pertama dibeli tusuk sate dengan arang. Bahkan ada juga yang beli pisau, beli peda, ya, membantu-bantu potong-potong daging dengan harapan nanti dapat daging kurban. Nah, ini terkadang harus menjadi cambuk buat kita berkurban. Insya Allah kita berkurban untuk siapa sih? Untuk Allah. Kalau kita berkurban untuk Allah, kira-kira Allah mau sia-siakan 4 orang? Ya, tidak mungkin. Allah lihat, Allah tahu, dan Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Bayangkan Jo, orang merasa tidak mampu kurban, tiba-tiba orang pe anak sakit, kira-kira mau ke dokter, nah ke dokter. Tidak sedikit di antara orang yang DPHP rusak sore, hilang sore, sebentar malam so baru. DP auto pica ban, nyandak tunggu waktu lama, pasti banyak DP cara bagaimana ganti ban baru. Iya, banyak di antara orang yang punya 1000 macam cara untuk memenuhi kebutuhan dunianya. Tetapi perintah Allah punya 1001 macam cara untuk bagaimana tidak berkorban. Banyak alasan. Waduh, ini. Tapi kalau kebutuhan dunia, oh nyanda. Pokoknya harus ada. Covid kemarin, sepeda luar biasa. Satu rumah bisa 5 sepeda. Bapak, mama, anak, semua ada. Musim bunga-bunga, istri-istri itu orang koleksi bunga. Idul Fitri kemarin ganti hordeng rumah. Beli ini, beli itu. Baju harus baru. Jangan sampai orang Idul Adha so beli baju baru ini satu rumah. So beli baju baru satu rumah. Istri pe baju 500.000. Bapak pe baju 300, DP anak 200, begini-begini. Ketika baju-baju ini dikumpulkan, ternyata cukup untuk kurban. Lebih bagus pakai baju lama, cukup untuk kurban. Jangan setel, wah gagak, tetapi kurbannya enggak. Kalla bal tuhibbunal ajila. Itu dikarenakan kita lebih cinta dunia daripada akhirat. Harusnya biar baju biasa, yang penting syariat Allah dikerjakan. Dan banyak lagi contoh-contoh kita lebih cinta dunia daripada akhirat. Banyak orang tidak sholat berjamaah dikarenakan apa? Sibuk kerja, capek kerja. Coba bayangkan, kalau azan itu setelah hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Biasa itu. Kalau setelah hayya 'alal falah kau tambah satu kata, siapa yang pergi sholat dapat 27 juta. Yang sholat di rumah cuma dapat 1 juta umpamanya. Kira-kira nyak full itu masjid? Full. Karena 27 juta banyak bagi kita. 27 juta. Padahal kan sholat berjamaah 27 kali lipat lebih mulia daripada sholat sendirian.
Tetapi karena kapan di akhirat. Tapi kalau diganti 27 juta, ayo ke masjid. Subhanallah. Sholat subuh lebih banyak daripada lebaran. Karena biar DP anak-anak dia kasih bangun juga. Anak mau dapat juga. Nanti berbagi dengan papa. Tetapi lagi-lagi kita disibukkan dengan dunia, kita lupa akhirat. Kita dimabukkan dengan dunia. Sehingga orang selalu merasa, aduh, kebahagiaan yang hakiki kebahagiaan di dunia, padahal yang hakiki adalah di hari akhirat kelak nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin mau bertanya tentang haji. Ada sering saya dengar itu ada beberapa orang berpendapat mungkin lebih baik umroh daripada haji, karena haji daftar tunggunya lama, jadi dia lebih baik kita umroh. Menurut Ustadz bagaimana itu? Apakah kalau dia sudah umroh dan tidak mendaftar haji padahal dia mampu? Oh, nah. Kalau dia mampu dia daftar dua-dua. Daftar haji terus berangkat umroh sambil menunggu 16 tahun itu. Setelah dia mendaftar 25 juta umpamanya, kemudian dia pergi umroh. Kalau memang dia mampu. Ya. Kalau ada pendapat bahwa umrah juga hukumnya wajib. Karena wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah, perintah. Kalau beranggapan bahwa umrah juga wajib, maka dia dahulukan umrah dulu, dia berangkat umrah, kemudian berdoa di sana, saat pulang dari sana kemudian daftar haji. Maka itu diperbolehkan bagi yang beranggapan bahwa umrah hukumnya wajib sama dengan haji. Tetapi kalau beranggapan bahwa haji hukumnya wajib, maka dia daftar haji dulu, kemudian menabung lagi untuk berangkat umrah. Ya, sehingga yang wajib didahulukan daripada yang tidak wajib. Allahu a'lam. Ustaz, yang mau rencana haji baru butuh berapa tahun begitu? Kalau memang umurnya sampai, apakah dia sudah mendapatkan pahala haji? Iya, jadi bagi orang yang sudah menabung, contoh sekarang orang-orang tua umur 60 tahun, daftar tunggu haji umpamanya 16 tahun atau 20 tahun, umur 80 baru mau berangkat. Sudah mampu, saya punya uang 25 juta. Tapi kalau kasih masuk ke situ, kira-kira kita hajinya enggak 80 tahun ini dia. Tabung saja dulu. Bismillah. Allah Maha tahu. Apakah nanti dipanjangkan umurnya sampai 80 tahun dan bisa berangkat haji, atau tiba-tiba ada kuota tambahan khusus lansia diberangkatkan, kita nggak tahu. Yang Allah mau lihat orang sampai keseriusan dulu, daftar dulu, kemudian tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia meninggal dunia sebelum diberangkatkan, maka Allah sudah lihat niatnya, Allah sudah lihat kesungguhannya. Kalau dia tidak mampu, ya sudah, dia berangkat meninggal, ya sudah, berarti pahalanya sudah sampai. Tetapi kewajiban hajinya belum gugur. Sehingga ketika ada anaknya punya kemampuan, dia masih membadalkan haji untuk orang tuanya. Masih bisa dibadalkan hajinya karena belum melaksanakan. Tapi secara pahala sudah sampai. Allah sudah lihat, dia sudah niat, dia sudah berusaha, dia sudah bayar, daftar tunggu meninggal. Insya Allah sudah sampai niatnya, tercatat sebagai haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz, ada juga ada pendapat ini, kalau ada orang yang kumpul uang untuk haji tapi di samping tetangganya masih ada yang kurang mampu, dia wajib untuk menolong tetangganya. Gimana itu pendapat seperti itu? Kalau sekiranya kita mau berangkat haji, kemudian ada orang yang ketika kita tidak bantu, dia bisa mati nih. Tidak ada yang bantu yang lain, atau
saya punya uang hanya cukup untuk antara haji atau ini, maka boleh kita mendahulukan membantu orang lain, karena itu juga kewajiban. Iya, kewajiban untuk melihat saudara kita yang memiliki hajat hidup yang lebih mendesak daripada haji, maka kita dahulukan hajat hidup manusia. Ya, bahkan ada kisah yang sudah siap berangkat, kemudian ada orang yang terancam mati kelaparan tetangganya, maka semua uang hajinya dikasih ke situ. Tetapi ternyata setelah tiba di jamaah haji tiba di tanah suci, justru mendengarkan kabar, ya, dalam mimpinya malaikat sedang berbicara bahwa ada orang yang diterima hajinya padahal tidak berangkat haji. Siapa dia? Misalkan, oh di daerah sini namanya ini. Ternyata betul dia mengalihkan hartanya untuk membantu orang, padahal dia sudah harusnya berangkat haji. Allahu a'lam bishawab. Kalau mengenai ini Ustaz, haji koboi, ada ini yang viral-viral mengenai haji koboi Iya. yang datang tapi menurut pemerintah tidak sah, mungkin pemerintah daerah. Ada khilaf di kalangan ulama tentang hukum haji yang tidak sesuai dengan prosedur. Ya. Jadi kalau dalam syariat Islam, ya, orang haji ya haji. Ketika dia sudah wukuf di Arafah, mabit Musdalifah, di Mina, sudah tawaf, sudah sa'i, maka sah hajinya. Tetapi ketika tidak sesuai dengan prosedur, itu urusan lain. Karena kalau dulu kan istilahnya tidak ada daftar tunggu, tidak ada aturan-aturan negara yang memberatkan orang haji dan seterusnya, maka mau berangkat saja. Tetapi sekarang kan serba ketat. Nah, ketika ada, oh bisa berangkat, tetapi harus melanggar. Berangkat umroh, pas selesai umroh sembunyi memang jadi Arafah, sembunyi memang jadi mana begitu. Jadi ketika haji berlangsung dia langsung haji. Ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan hajinya sah meskipun dia berdosa karena menyelisihi aturan negara. Ada yang mengatakan memang tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur, berarti dia belum mampu haji, tetapi dia paksakan haji. Kan banyak, bukan hanya haji koboi, atau orang bilang umroh sandal jepit, istilah dulu ya. Ada yang haji orang Saudi sendiri kan tidak bisa haji tiap tahun. Ada jatahnya, ada daftar tunggunya juga. Tidak boleh seenaknya. Orang Jeddah, orang Madinah, orang Riyadh mau haji, tidak bisa. Maka dia lewat padang pasir. Ada yang menggunakan visa, tetapi bukan visa haji, visanya ziarah. Ada yang visanya amil, visa pekerja. Ini semua melanggar semua ini. Ini khilaf. Ya, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya, dan insya Allah bisa berguna untuk kita sekalian. Amin. Amin. Baiklah, Kopdar Besti Bincang Serius Tapi Santai bersama Ustadz pada hari ini mungkin sampai di sini. Jangan lupa teman-teman yang menonton ini bisa follow akun kita, akun TikTok kita yang bernama Bikers Muslim Manad, dan Instagram kita Bikers Muslim Manado, Facebook juga Bikers Muslim Manado, dan akun YouTube kita Bikers Muslim Manado. Demikianlah Kopdar Besdi kita pada hari ini. Untuk menutup Kopdar pada pagi hari ini, dan sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.